Sapa Indonesia Malam, saya langsung ke Bung Burhanuddin Muhtadi. Tadi disampaikan oleh survei oleh Bung Fajrul misalnya, ketika vaksin dinyatakan halal maka naik. Ketika vaksin kemudian disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa ini kemudian hal yang suci, itu juga naik. Jadi sosok ini nggak begitu penting, bisa jadi hal yang oke, boleh, tapi bukan segala-galanya. Jadi kalau seandainya pengklasifikasian berdasarkan tokoh, kira-kira apa kurang relevan, Bung Burhanuddin Muhtadi? Begini ya, survei itu tergantung metode. Science is method. Itu kata guru saya ketika saya belajar PhD dulu. Jadi kalau misalnya surveinya, misalnya survei Kemenkes, WHO dengan UNICEF, itu dilakukan di 34 provinsi, tetapi sampel sebagian besar diambil di Jakarta. Nah itu tentu efeknya besar, karena warga Jakarta jauh lebih terdidik, sehingga mereka lebih cenderung untuk ikut survei daring. Dan karenanya tingkat kesediaan untuk melakukan vaksin lebih tinggi. Jadi ini penting supaya kita lebih kritis ya dalam melihat data. Nah, menurut saya begini, bukan soal tokoh penting tidak penting, tapi poinnya adalah semua jalur untuk mengefektifkan vaksinasi harus kita coba. Dan data yang kami temukan itu menunjukkan perbandingan survei bulan Desember dan survei Februari, di mana Pak Jokowi 2 kali melakukan vaksin di bulan Januari, ternyata hanya mengurangi 2% masyarakat yang awalnya tidak bersedia divaksin menjadi bersedia. Artinya? Artinya, di survei kami juga ada bukti orang semakin tahu bahwa vaksinasi mulai dilakukan oleh pemerintah di bulan Februari. Hampir sebagian besar orang tahu. Tetapi kesediaan untuk melakukan vaksinasi hanya turun 2%, hanya naik 2%. Mereka yang awalnya tidak bersedia di bulan Desember 43%, di bulan Januari setelah Presiden Jokowi melakukan vaksinasi 2 kali, turun dari 43 ke 41%. Practically insignificant. Nah karenanya kita masuk pada hal-hal yang membuat masyarakat tidak bersedia, bukan sekedar soal program vaksinasinya. Apa yang membuat mereka tidak bersedia? Satu, mereka masih ragu soal efektivitas vaksin, 54% dari 41%. Apalagi halal. 81% responden menganggap penting vaksin itu halal. Nah, betul bahwa MUI sudah mengatakan bahwa halal terhadap vaksin. Tapi sosialisasi harus digencarkan. Bahasanya harus dipikir dengan artinya masih banyak juga yang belum tahu bahwa vaksin ini halal. Begitu Anda mengatakan itu? Persis sekali. Oke, nah, walaupun ini tugas kita bersama. Iya. Walaupun Pak Presiden misalnya di belakang tulisan bahwa vaksin halal, itu banyak orang yang juga nggak paham atau nggak melihat. Karena kan selain di TV juga ada di media sosial itu. Fact do not carry your feeling, brother. Jadi kalau misalnya kita punya perasaan bahwa sudah maksimal, tapi datanya seperti itu, ya kita harus melakukan strategi sosialisasi lebih masif lagi. Dengan melibatkan semua pihak supaya vaksinasi itu sukses. Makanya saya termasuk orang yang setuju. Seperti tokoh-tokoh dari PKS, tokoh-tokoh dari Demokrat, kiai yang selama ini berada di barisan oposisi, libatkan semua itu. Ini adalah program bersama melawan perang, lawan pandemi. Dan ini kesuksesan buat kesuksesan seluruh bangsa. Iya, Bung Fajrul silakan Bung Fajrul komentarnya. Sebenarnya pendekatan yang dikembangkan oleh Bu Burhanuddin Muhtadi dengan menyatakan bahwa komunikator itu penting, saya setuju banget. Tidak ada seorang pun yang belajar ilmu komunikasi mengatakan komunikator tidak penting. Karena itu ketika ditemukan bahwa 57% masyarakat percaya kepada tenaga kesehatan, itu sebenarnya salah satu juga alasan kenapa mereka yang pertama divaksinasi. Jadi tenaga kesehatan ini bukan saja garda depan untuk kuratif, tapi juga untuk membangun kepercayaan, kurang lebih begitu ya? Betul. Oke, baik. Nah, karena itu dengan mereka sudah 1.244.000 2015 per hari ini sudah divaksinasi, mereka akan menjadi... Meskipun faktanya, meskipun ada belakang vaksin halal misalnya atau petugas kesehatan, tapi kemudian masih banyak juga hasil survei yang ditemukan oleh Bung Burhan, ini masih ada masalah. Singkat saja, saya harus tutup program ini. Saya ke Bu Kurniasi dulu. Apa yang bisa dilakukan pemerintah dari Anda?
Ya, kita sudah menyampaikan pada rapat dengan pemerintah pada tanggal 14 Januari bahwa kita meminta supaya pemerintah melakukan komunikasi secara intensif dan melibatkan tokoh masyarakat setempat sesuai dengan pendekatan kulturalnya. Lokal, tingkatnya lokal ya? Ya, tingkat lokal dan menggunakan bahasa lokal. Baik. Karena kayak tadi udah paham ada vaksin, tapi bagaimana mengkomunikasikan halal. Ternyata halal itu juga belum diterima oleh masyarakat Karena informasinya. Ini data penting. dari saya turun ke lapangan kan lagi reses nih, Mas nih. Itu memang banyak yang belum paham bahwa ini sudah halal. Jadi kita harus menyampaikan dengan bahasa pendekatan kita. Inline dengan apa yang disampaikan oleh Bung Kita Burhan. satu lagi, Mas, bentar. Mohon maaf, Satu lagi yang Bu sudah Kurniasi, masuk dalam laporan. karena waktunya sudah bisa laporan berikan kesimpulan kesempatan kami. ke Bung Taufik. Nanti lain waktu kita akan berikan kesempatan. Silakan Bung Taufik, singkat saja. Ya, saya kira pemerintah tidak boleh berhenti untuk melakukan sosialisasi tentang vaksin ini kepada masyarakat. Terus-menerus harus dilakukan. Tadi kalau perlu memang pada tingkat lokal, ya kita berikan sosialisasi pada tingkat lokal. Prinsip bahwa saya kira semua masyarakat ingin sehat. Karena itu tinggal bagaimana mengkomunikasikan itu secara baik. Saya kira itu. Baik, ini bahasan yang menarik yang kita akan bahas di lain waktu. Saya janji dengan Bu Kurniasi nanti saya akan bahas lain waktu. Ternyata temuan Bu Kurniasi inline dengan apa yang disampaikan oleh Bung Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik Indonesia. Meskipun ada banyak sekali yang menyatakan halal, tapi ternyata banyak juga yang masih belum mengetahui bahwa vaksin ini halal sehingga menjadi penghambat orang mau vaksin. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Tentu ini menjadi catatan dan perbaikan juga nanti. Terima kasih Bung Fajrul Rahman dari Juru Bicara Presiden. Bung Burhanuddin Muhtadi, Indikator Politik Indonesia, Bung Taufik dari Partai Gerindra, dan Bu Kurniasi dari PKS. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu.